Halo Itra Friends, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu kali ini. Balik lagi bareng kita di Lentera, lebih kenal dekat dengan ITERA. Yang pastinya hari ini kita akan mengenal program studi yang ada di Institut Teknologi Sumatera. Bersama saya, Pebi Rikyanda dari program studi Sains Lingkungan Kelautan. Nah, ITERA Friends, berbicara mengenai laut memang tiada habisnya, dari sumber daya alamnya, keindahannya. Namun kali ini berbeda karena kita akan mengenal laut dari sisi infrastruktur dan juga sebagainya. Pastinya hari ini saya tidak sendiri karena sudah bergabung bersama kita kedua narasumber kita dari program studi Teknik Kelautan. Nah, mungkin bisa sapa ITERA Friends dulu di rumah nih Pak. Atau sapa teknik apa? Anak-anak teknik kelautan nih di rumah. Halo, selamat mungkin pagi di sini atau selamat siang. Perkenalan ya, saya Iya. Faturido. Kebetulan sekarang jadi dosen di Teknik Kelautan ITERA. Udah itu aja Pak ya. Oke. Lanjut. Dengan Kak Oke, siapa mungkin bisa diperkenalkan? nama saya Joko Danang Joyo sebagai mahasiswa Teknik Kelautan angkatan 2018. Oke, Kak Pak Rido Ya, dan juga Kak Joko ya. Oke. Sebelumnya terima kasih sudah hadir bersama kita nih Kak dari program studi Teknik Teknik Kelautan. Kelautan. Ya. Oke, mungkin teman-teman ITERA Fresh di rumah juga bertanya-tanya nih kira-kira sebenarnya apa sih gitu program studi Teknik Kelautan ini dan juga mungkin bisa diceritakan sejarahnya gitu di Institut Teknologi Sumatera ini, Pak. Oke, baik. Jadi program studi Teknik Kelautan ini merupakan program studi di bawah jurusan Teknologi dan Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera. Jadi Teknik Kelautan ini merupakan ilmu rekayasa di bidang infrastruktur. Kalau kasarnya sih kita bisa bilang ilmu tentang membuat bangunan, tapi bangunannya itu di laut. Kalau Teknik Kelautan ITERA sendiri hadir pada tahun SK-nya pada tahun 2017, tapi untuk mahasiswa pertama kami di tahun 2018. Kalau profilnya mungkin ya, dari Teknik Kelautan ITERA sendiri terdiri dari dua kelompok keilmuan. Yang pertama dari Hydrodynamic and Ocean Energy dan yang kedua dari Coastal Engineering and Management. Di Teknik Kelautan ITERA sendiri kami memiliki 13 dosen, dua di antaranya sedang tugas belajar S3. Lalu kami juga di sini mengajar, dibantu oleh dosen luar biasa beberapa dari luar ITERA. Seperti itu mungkin. Oke, kalau untuk jumlah mahasiswa sendiri kira-kira di Prodi Teknik Kelautan itu ada berapa nih, Pak? Kalau jumlah mahasiswa per angkatan kami biasanya menerima kurang lebih 100 mahasiswa baru setiap tahunnya. 100 mahasiswa. Berarti untuk saat ini belum ada lulusan dari Teknik Kelautan. Ya, karena angkatan pertama kami tahun 2018, angkatannya Joko ya. Nah, jadi angkatan Joko ini sekarang sedang tingkat 4 dan kemarin baru saja melaksanakan seminar proposal tugas akhirnya. Ya, doakan saja mungkin dalam waktu dekat ini sudah akan ada lulusannya. Oke, Amin. 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 Kalau untuk Kak Joko sendiri, awal masuk di Teknik Kelautan itu alasannya mengapa nih, Kak? Ini saya harus cerita pengalaman pribadi atau gimana? Mungkin boleh diceritakan singkat mungkin gimana sih Kak Joko bisa sampai nih di Teknik Kelautan saat ini? Oh iya, jadi dulu tuh pengennya kuliah di program studi teknik sipil gitu. Cuman pas cari-cari informasi program studi gitu pas SMA, terus nemu kayak teknik kelautan gitu. Akhirnya baca-baca kan. Terus pas dibaca-baca ternyata teknik lautan tuh kayak turunannya dari teknik sipil gitu. Cuman ada campuran dari oceanografinya gitu. Jadi kayak tertarik aja. Ih kayaknya ini lebih keren gitu daripada teknik sipil yang biasa gitu. Ya makanya pilih teknik Oke, jadi lautan. awalnya pengen teknik sipil, nyampainya di teknik kelautan gitu Iya, ya. Oke, keren gitu. banget nih Kak Joko. Nah, tadi Kak Joko bilang itu ada campuran oceanografi ya Pak ya. Ya. Nah, kalau untuk perbedaannya sendiri nih dari teknik kelautan dengan oceanografi ini apa nih Pak? Kalau perbedaannya, kalau mungkin oceanografi lebih ke ilmu tentang kelautannya itu sendiri. Nah, sedangkan kalau dari teknik kelautan itu lebih ke engineering. Jadi kami merekayasa. Jadi biasanya kami timbul dari masalah. Jadi misalkan di suatu pantai ada masalah tererosi atau seperti apa, ya di situ kami hadir bahwa kami ingin mencari solusi untuk hal tersebut.
Mungkin kalau dari ilmu kelautan sendiri lebih ke mempelajari ilmunya, mempelajari bagaimana fenomena itu bisa hadir mungkin. Tapi kalau dari teknik kelautan sendiri kami berusaha untuk merekayasa untuk menemukan solusi dari masalah seperti itu. Oh seperti itu. Nah kalau kayak kata Kak Joko tadi bahwasannya benar apa enggak sih Pak gitu kalau teknik kelautan ini turunan dari sipil gitu atau mungkin banyak sih orang-orang bilang bahwasannya teknik kelautan itu sipilnya laut gitu. Nah itu benar apa tidak nih Pak? Kalau definisi itu mungkin definisi yang sesuai mungkin bisa turunnya dari para ahli. Tapi kalau definisi secara saya pribadi teknik lautan adalah sipil laut itu betul gitu. Jadi karena kalau dari di ITERA sendiri teknik lautan ini hadir di bawah JTIK langsung gitu. Tidak pecah dari teknik sipil, tapi mungkin di beberapa universitas lain ada teknik lautan itu pecahan dari program studi lain. Nah, itu mungkin mendekati gitu. Emang beberapa pecahnya mungkin dari teknik sipil, ada juga yang pecahnya dari teknik perkapalan atau sebagainya gitu. Oke, untuk teknik kelautan sendiri itu pastinya ada praktikum nih ya Pak ya? Ya, ada praktikum. Nah, kalau untuk sarana penunjang praktikum itu kayak fasilitas yang dimiliki teknik kelautan ini apa saja nih Pak? Kalau fasilitas kami memiliki lab teknik kelautan. Untuk fasilitas di dalamnya sendiri ada wavefloom. Jadi wavefloom itu untuk kita mengecek apakah model bangunan kita itu bisa bertahan atau tidak. Dengan itu jadi kita membangkitkan gelombang. Nah, biasanya sih kita menambahkan fasilitas di tengahnya dan kita melihat bagaimana respon dari bangunan atau model tersebut terhadap gelombang atau gaya luar yang kita berikan. Selain itu juga kami memiliki alat-alat survei, diantaranya ada acoustic Doppler current profiler, ada juga current meter, ada juga tide master dan sebagainya. Untuk alat survei ya lumayan komplit dan bisa digunakan untuk mahasiswa untuk menunjang pembelajarannya. Oke, jadi untuk praktikum itu biasanya langsung ke laut, Pak? Gimana, Joko? Iya, langsung ke laut. Langsung ke laut ya, Tergantung Kak, ya? praktikumnya. Kalau praktikumnya survei, ya mau nggak mau harus ke laut. Kecuali kalau praktikumnya lab, ya harus di lab. Oke. Nah, kalau dari Kak Joko sendiri nih, apa sih menurut Kak Joko yang paling menarik di teknik kelautan ini gitu? Kalau sejauh pengetahuan saya selama kuliah sih, yang menarik tuh ngeramal gelombang sih, itu aja. Kayaknya soalnya itu paling sulit, terus paling seru aja gitu, kayak oh ternyata bisa dihitung gitu, baru tahu di sini gitu. Ngeramal gelombang ya Kak? Iya, gitu. Oke. Kalau untuk sistem perkuliahan nih ya Pak ya, untuk sistem perkuliahan yang saat ini dijalani atau akan dijalani di program studi teknik kelautan ini bagaimana Pak? Kalau sistem di tengah pandemi COVID ini ya, sistem perkuliahan kami seperti program studi lainnya, ada yang daring, ada yang luring, juga ada yang bauran. Jadi kombinasi antara daring dan luring. Tapi kalau perkuliahannya sendiri mungkin tidak menutup kemungkinan kita bisa kuliah mengambil mata pelajaran di universitas-universitas lainnya yang mungkin memiliki teknik kelautan juga gitu. Jadi kita tidak menutup kemungkinan bahwa sistem pembelajaran kita hanya di ITERA saja gitu. Apalagi sekarang juga kita kan kementerian mempunyai program MPKM kan, jadi kami ya setidaknya mendorong mahasiswa untuk ya kalau mau mengambil yang lebih luas ya bisa mengambil di program di universitas lainnya gitu, bisa. Oke. Mungkin ITERA friend juga di rumah bertanya-tanya nih Pak dan Kak gitu ya. Kira-kira kalau misalnya masuk di teknik kelautan itu nanti bakal prospeknya apa dan jadi apa gitu. Mungkin dari Kak Joko dulu nih. Gimana nih Kak, setelah di teknik kelautan pengen jadi apa atau tujuannya nanti mau bagaimana Kak? Iya, kalau ditanya bisa jadi apa sih, banyak ya teknik lautan. Karena bidangnya juga kalau menurut saya masih sumber daya manusianya masih dikit banget gitu kalau di Indonesia. Paling enggak sih di konsultan gitu, biasanya kan ada konsultan teknik perencana yang khusus di bidang laut gitu, infrastruktur laut kayak pantai atau lepas laut gitu. Itu yang pertama. Kalau enggak ya kontraktor, biasanya pembangunan kan infrastruktur di laut kan banyak juga gitu. Itu sih biasanya.
Tapi nggak menutup kemungkinan juga biasanya ada yang kerja di kayak di Bapeda gitu. Karena dilihat-lihat kayaknya banyak juga gitu dosen yang kerja di itu ya Pak, bantuin di Bapeda gitu. Ya mungkin beberapa dosen ya Iya, gitu sebagai sih. tenaga ahli. Oke, jadi karena laut itu luas mungkin nggak ada kerjaan ya Pak Iya, ya, Kak? betul. Oke, Betul. pasti banyak gitu ya, apalagi laut itu luas sekali gitu. Nah, kalau dari Bapak sendiri sebenarnya untuk prospek teknik kelautan itu bisa apa aja sih Pak gitu? Kalau saya pribadi bilang ya, prospek teknik kelautan itu sebenarnya sangat luas. Kalau kita mengacu kepada manajemen sebuah proyek gitu, jadi sebuah proyek itu biasanya ada owner, pemilik, ada konsultan perencana, ada kontraktor, juga mungkin ada konsultan pengawas gitu. Nah, tapi dari bidang-bidang tersebut, dari pihak-pihak tersebut juga tidak menutup kemungkinan kita bisa bekerja di pemerintahan atau juga kita bisa sebagai peneliti. Nah, itu tiap bidang-bidang tersebut itu prospeknya sangat luas gitu, sangat banyak. Karena pembangunan di Indonesia sendiri ini, khususnya di bidang kelautan ini, sampai sekarang sih saya belum melihat adanya perlambatan gitu, malah percepatan gitu. Seperti itu. Oke, jadi luas banget ya Pak ya kalau masalah prospek kerja di teknik kelautan gitu ya Pak ya. Ya, betul. Oke, selanjutnya nih kita tuh ada pertanyaan hoax atau fakta gitu ya Pak ya. Nah kira-kira nih mengenai teknik kelautan mungkin nanti bisa dijawab. Pertama, benar nggak sih kalau di teknik kelautan itu harus bisa berenang? Mungkin dari Kak Joko, benar nggak nih Kak? Salah. Salah Kak, jadi nggak harus bisa berenang. Iya, betul. Terus nanti di survei dan sebagainya atau di pekerjaannya nanti gimana itu Kak? Kan ada yang namanya life jacket. Jadi setiap di pekerjaan dan kegiatan survei itu ada yang namanya safety. Oh gitu. Ya, safety first. Jadi kalau misal buat yang nggak bisa berenang, nggak apa-apa daftar teknik kelautan. Oke, jadi buat ITERA fans yang Aman. ngerasa pengen ikut teknik kelautan tapi nggak bisa berenang aman ya, Iya, ya Pak ya? aman. Aman. Oh, jadi Sangat benar Pak aman. ya? Betul sekali itu. Jadi sebenarnya pekerjaan teknik kelautan itu tidak lepas dari laut gitu pasti. Dan kita kan manusia kan umumnya hidup di darat, tidak hidup di laut gitu. Karena kita bukan ikan gitu. Jadi kita umumnya yang bekerja di laut itu pasti harus bisa berenang. Nah, tapi itu kan merupakan hoax karena ya kita bekerja itu pasti ada fasilitasnya, entah itu di atas kapal, entah itu di atas barge gitu. Jadi ya tidak harus bisa berenang gitu. Apalagi di proyek-proyek juga seperti yang Joko tadi bilang, ada namanya safety, health and safety itu pasti itu dalam sebuah proyek. Jadi kita tuh diusahakan kita tuh bekerja seaman mungkin gitu. Baik yang bisa berenang maupun tidak berenang pasti menggunakan life jacket pada saat bekerja di laut gitu. Oke, jadi di dalam perkuliahan untuk misalnya matkul renang itu memang tidak ada ya Pak ya? Tidak ada. Tidak Nggak ada. Oke, selanjutnya benar nggak sih kalau di teknik kelautan itu fisiknya harus kuat? Nah, gimana nih Pak? Kalau dibilang fisiknya harus kuat, mungkin dilihat dari mau kerja di mana dulu ya. Karena mungkin kita ada yang bekerja di kontraktor di lepas pantai, misalnya install fasilitas lepas pantai, ya itu mungkin harus kuat karena kita harus mungkin kita akan tinggal di barge atau tinggal di kapal. Ya itu kan kondisinya tidak seideal di darat. Ya itu. Mungkin ya di situ kita harus kuat. Tapi kan tidak semuanya harus bekerja di situ. Misalkan kita bisa bekerja berprofesi di konsultan itu kan ya kita bisa hanya mengerjakan di kantor saja gitu. Jadi ya benar tidak benar sih itu sebenarnya. Tidak benar ya Pak ya? Ya bisa benar bisa tidak benar, tergantung mau kerja di mana. Tergantung pekerjaannya nanti Iya. apa gitu ya. Jadi untuk Kak Joko gimana nih Kak? Nggak mempersiapkan fisik gitu buat selanjutnya? Kalau buat kuliah sih harus kayaknya Pak. Iya kalau kuliah Iya nggak, Pak? karena kuliah juga berat. Iya betul. Fisik dan mental pastinya ya Iya, Pak ya. fisik dan mental gitu. Tapi kalau di pekerjaan secara keseluruhan sih benar kata Pak Rido. Jadi tergantung kita kerjanya di mana dulu. Kalau kerjain di lapangan, kita sering survei, ya itu harus gitu. Harus Fisiknya harus kuat. Oke. Nah selanjutnya, benar nggak sih kalau di teknik kelautan itu banyak cowoknya atau dominan lebih banyak cowok gitu? Enggak. Enggak ya Kak ya? Oke. Jadi benar Pak ya? Enggak Benar. maksudnya Untuk kuliah, untuk bekerja itu benar, dua-duanya benar. Untuk teknik kelautan sendiri di bagian pekerjaan mungkin kalau pekerjaannya bahkan untuk pekerjaan di kontraktor itu beberapa perempuan itu sudah bisa. Tapi ya mungkin
untuk beberapa posisi mungkin ada requirement khusus, tapi ya ada juga beberapa posisi yang requirement khususnya itu bahkan perempuan itu ada gitu. Jadi untuk jumlah mahasiswa saat ini di teknik kelautan itu memang 50% perempuan gitu ya Pak? Ada perempuan dan laki-laki atau 60 60-40, jadi iya. 40%-nya perempuan gitu. Iya. Oke, keren banget nih. Jadi buat yang cewek-cewek boleh banget nih ikut teknik kelautan ya Pak ya. Iya. Oke, selanjutnya kalau untuk jurusan, maksudnya program studi teknik kelautan sendiri itu bisa nggak sih Pak? Maksudnya yang bisa dimasuki oleh oleh siswa-siswa atau calon mahasiswa gitu, calon mahasiswa itu bisa dari apa aja nih Pak? Atau dari SMA, dari SMK atau gimana nih Pak? Kalau informasi yang terakhir saya dapat untuk mahasiswa IPA, untuk IPS itu belum bisa, tapi nah untuk mahasiswa SMK itu katanya tergantung jurusannya. Nanti dilihat lagi saja untuk informasi lebih lanjutnya. Oke, nanti bakal ada info lebih lanjut nih ya dari teknik kelautan. Nah, yang terakhir nih, betul apa enggak sih Pak gitu? Kalau teknik kelautan itu ya kerjanya harus di laut gitu, nggak bisa di darat. Mungkin dari Kak Joko, gimana nih Kak? Enggak ya Pak ya? Enggak. Enggak, tergantung pekerjaannya lagi, kembali Iya. lagi. Jadi kalau misalkan yang di lapangan itu sih biasanya yang kayak survei, terus konstruksi gitu mungkin iya. Cuman kalau kayak konsultan mungkin kebanyakan di kantornya ya Pak ya? Betul, kalau konsultan lebih ke merencanakannya. Iya, Jadi lebih lebih banyak merencanakan. pekerjaan di mejanya, pekerjaan menggunakan laptop gitu. Oke, karena gimana pun juga kita hidupnya di darat ya Pak ya. Pasti Betul. kerjanya juga dari darat gitu. Oke. eh Kalau untuk informasi lebih lanjut kira-kira nih mungkin bisa disampaikan ini Pak buat Itera Fresh di rumah, YouTube mungkin dari teknik kelautan, ada Instagram nih, gimana? Kalau informasi lebih lanjut mungkin bisa cek di website kl.itera.ac.id untuk website resminya. Untuk YouTube cari aja Teknik Kelautan Itera. Untuk Instagram mungkin Instagram dari himpunan Joko. Iya, kalau dari Instagram ada Himatekla dan oe.itera, dan channel YouTube kami juga ada di Himatekla Itera di YouTube. Oke, jadi buat Itera Friends yang kepo nih sama teknik kelautan bisa banget ikutin, follow dan juga kepo-kepoin dari akun-akunnya teknik lautan ya Kak ya Pak. Oke. Terakhir nih pesan dan kesan buat calon siswa khususnya yang mau ikut teknik kelautan apa nih? Dari Kak Joko. Oke, buat teman-teman yang mau daftar teknik lautan, jangan salah kalau teknik lautan itu nggak belajar tentang ikan dan biota, udah itu aja. Biar nggak banyak yang Itu salah jurusan lagi. betul banget sih Joko. Iya. Jadi bahkan dari saat saya kuliah pun kalau saya ditanya oleh orang lain itu teknik laut, kuliah di mana? Teknik kelautan. Pasti ditanyain, "Oh, belajar tentang ikan ya atau nanti jadi anak buahnya Bu Susi ya?" Pasti gitu rata-rata. Karena sebenarnya nggak mempelajari tentang ikan ya Pak ya? Enggak sama Enggak. sekali. Nggak sama sekali. Ada pun sedikit. Iya, Ada pun ekologi sedikit. aja. Iya. Mungkin ngenalin ekosistemnya aja gitu ya Pak Iya. ya. Iya. Oke. Kalau dari Bapak sendiri nih pesan buat Itera Fresh di rumah khususnya yang mau ikut teknik kelautan atau mungkin mau masuk Itera gimana nih pesan-pesannya? Pesan-pesannya, wah, saya udah catat nih. Jadi saya catat statistik. Jadi perbandingan luas laut dan luas daratan di dunia itu 62/38. Jadi laut itu lebih luas. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri kita merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada dengan 17.500 pulau. Jadi untuk mahasiswa, untuk adik-adik calon mahasiswa jangan ragu untuk memilih teknik kelautan karena bidang pekerjaannya itu seperti yang sudah kita jelaskan, kita obrolin tadi, bidang pekerjaannya itu sangat luas. Dan juga untuk teknik kelautan sendiri merupakan program studi yang masih sedikit sekali di Indonesia. Mungkin hanya beberapa. Mungkin kalau saya bisa sebut jari kita nih nggak cukup gitu untuk jari kita nih masih cukup untuk menghitung program universitas yang memiliki teknik lautan gitu. Nah, mungkin itu aja sih. Oke, terima kasih Pak. Jadi buat Itera Fresh di rumah yang mungkin berpikir bahwasannya nanti masuk teknik kelautan mau jadi apa, jangan khawatir karena prospek dari teknik kelautan itu sangat luas sekali, seluas laut ya Pak ya, seluas samudra. Mungkin terakhir nih Pak, 3 kata untuk teknik kelautan dari Bapak dulu. Waduh, 3 kata dari teknik kelautan. Apa ya? Apa nih Pak? 3 kata. Mungkin jaya,
terus kaya, dan juga abadi mungkin. Oke, keren banget. Jaya, Kaya, kaya, dan dan juga abadi. Kalau dari Kak Joko sendiri, 3 kata dari teknik kelautan nih. Apa ya? Mungkin kalau prospeknya sih saya lihat cuan udah itu aja. Oke, 3 katanya cuan, Iya, cuan, cuan gitu. Oke, terima Soalnya kasih. kan Banyak ini, ya Kak ya prospeknya tadi gitu, Iya. balik lagi. Jadi buat yang mau pastinya nanti cari cuan, ayo masuk teknik kelautan gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih, senang banget nih bisa ngobrol-ngobrol bareng Kak Joko, Pak Rido Ya, dari terima teknik kasih. kelautan, dan semoga bermanfaat buat ITERA Friend di rumah, buat dijadikan acuan nih yang mau masuk prodi, salah satunya program studi teknik kelautan. Terima kasih atas waktunya Pak bisa Ya, hadir terima bersama kita. Terima kasih juga buat ITERA Friend di rumah yang sudah menyaksikan acara ini. Saya Feby Rikianda pamit undur diri.